Ketika sedang berjemur, wanita ini tak sadar akan bahaya yang mendekat. Tiba-tiba, sebuah pisau muncul dari air. Saat gadis itu sadar, semuanya sudah terlambat. Polisi segera datang ke lokasi kejadian. Area sungai langsung ditutup, dan seorang penyelam diturunkan untuk mencari korban. Saat masuk ke kapal karam, penyelam itu diserang oleh sosok misterius. Ia ditarik, dan hanya gelembung yang terlihat di permukaan. Rekannya langsung menarik tali pengaman, tapi yang terangkat hanyalah tubuh yang sudah tak bernyawa. Polisi menyadari pelaku masih ada di dalam air. Mereka segera menggerakkan kapal ke arah gelembung. Namun pelaku berenang sangat cepat, bahkan setara dengan kecepatan perahu. Untuk mencegah pelarian, semua saluran air ditutup, dan mesin mulai memompa air keluar. Setelah sungai kering, yang tersisa hanyalah tabung oksigen yang kosong. Semua orang terdiam. Tak ada yang tahu bagaimana dia bisa menghilang begitu saja. Beberapa hari kemudian, polisi menerima laporan. Seseorang melihat penyelam mencurigakan masuk ke pabrik tua. Polisi langsung menuju lokasi. Namun saat mereka tiba, pelaku sudah kabur naik kapal. Salah satu polisi, yang bernama Joko, langsung melompat ke kapal lain dan mengejar. Di tengah pengejaran, kapal pelaku menabrak sesuatu dan meledak. Anehnya, ia tidak terluka, lalu melompat masuk ke lorong bawah tanah. Joko mengejar, namun lorong itu penuh belokan. Ia kehilangan arah. Ketika ia menemukan tangga untuk naik ke permukaan, tiba-tiba pelaku muncul dan menghajarnya di bahu. Beruntung, Joko masih sempat membalas. Pelaku terkena tembakan sebelum akhirnya Joko pingsan. Saat terbangun, ia sudah berada di rumah sakit. Di sampingnya ada Riri dan juga Kapolsek. Karena sudah stabil, mereka pun pergi dan membiarkannya beristirahat. Tak lama kemudian, Riri pergi ke klinik terapi. Saat berjalan-jalan ke ruang bawah, ia terkejut melihat peralatan menyelam yang basah dan kacamata selam yang pecah. Riri langsung sadar, pemilik klinik adalah dalang dari semua ini. Ia mencoba menghubungi Joko, namun gagal. Ia pun menelepon perawat di rumah sakit agar memberitahu Joko. Namun sebelum ia sempat kabur, pemilik klinik masuk ke ruangan. Riri bersembunyi, tapi dia malah menjatuhkan kaleng. Pria itu pun mulai mendekat. Saat pria itu lengah, Riri menyerangnya dari belakang hingga tumbang. Ketika merasa sudah aman, seseorang muncul dari kolam di ruang bawah tanah. Ternyata, dialah pelaku sebenarnya. Ia menyeret Riri ke dalam air, berusaha menenggelamkannya. Di saat genting, Joko datang dan menghabisi pelaku. Setelah kejadian itu, pemilik klinik mengaku pelaku adalah adik kandungnya sendiri. Dulu, wajahnya rusak akibat kebakaran hebat. Ia sering diejek dan dijauhi, sehingga menaruh dendam kepada dunia. Akhirnya, kasus ini pun terungkap, dan para korban mendapatkan keadilan.